Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua pemirsa Kaltara TV di mana saja Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua di hari yang cerah dan saya sekarang berada di pelataran ruang perpustakaan di Dinas Perpustakaan. Kita akan membahas sedikit tentang masalah program dan juga strategi dalam mengembangkan literasi ataupun minat baca masyarakat dan terutama kepada para anak sekolah atau pelajar untuk semua tingkatan dan juga semua kalangan umur yang dibina oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini kita telah bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan, yakni Bapak Ilham Zain. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman Kaltara TV di mana saja berada. Baik. Ya, Pak Ilham, kita sedikit berbicara tentang dulu kan kita ketahui ini bahwa perpustakaan itu orang asumsinya cuma membaca doang. Hanya belajar datang ke suatu tempat untuk memilah-milah buku untuk mempelajari. Bisa Pak, perkembangan belakang ini ternyata ini sudah masuk pada literasi yang mencakup luas banyak hal ya. Termasuk masalah pengkajian atau pengembangan tentang bakat dan juga kreativitas anak muda, itu juga sudah masuk karena itu. Nah, memang di dalam pola ini adakah perkembangan baru atau pola baru dan strategi dari perpustakaan dan kearsipan nasional maupun daerah? Ya, saya kira sebenarnya tidak ada perkembangan baru ataupun hal baru mencakup konsepsi dari literasi. Cuma masyarakat luas sudah merasakan bahwa dengan berliterasi kita hampir semua bisa kita capai, bisa kita dapatkan. Karena itu literasi saat sekarang ini dianggap sangat faktor penting ya untuk mencerdaskan bangsa. Makanya program Indonesia Emas 2045 itu mulai sekarang inilah kita harus gencar-gencarkan program literasi, karena persaingan global itu kan menuntut generasi muda itu cakap ya, bisa menyesuaikan, bisa ngikutin lah perkembangan zaman lah, baik teknologi, teknik dan seterusnya. Begitu pula di provinsi seluruh Indonesia juga bersaing dalam hal ini. Jadi masing-masing berupaya untuk mencerdaskan kehidupan generasi mudanya di setiap daerah. Jadi saya kira ada saat ini ya, dan seterusnya literasi menjadi bagian terpenting dari membangun karakter bangsa generasi muda seperti itu. Tapi kan mungkin dinamika ataupun pola strategi masing-masing daerah ya, mungkin juga memiliki satu hal sesuai dengan psikologis atau karakter ke daerah itu sendiri. Karena mungkin kita tahu juga bahwa setiap daerah itu kan berbeda-beda ya tingkat minat pembacanya. Betul. Ataupun minat kepada perpustakaan tersendiri. Bagaimana melihatnya? Iya benar tuh ya. Jadi setiap daerah itu punya konsep konsep beda-beda ya. Tapi pada dasarnya bersaing untuk meningkatkan laju pertumbuhan intelektualitas di daerahnya. Nah, kalau kita pengalaman di Jogja itu kan sudah lama ya, artinya tingkat kegemaran membaca, IPLM, indeks pembangunan literasi masyarakat itu dia teratas. Karena apa? Kita tahu sendiri bahwa di sana kehidupan bersosialisasi, berintelektualitas itu sangat tinggi. Karena untuk mencari universitas itu nggak susah ya. Artinya malah setiap kelurahan sepertinya bisa ada satu universitas, satu dua. Nah, kita di daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti katanya Kaltara, mau tidak mau kita harus menyiapkan diri. Ya sebenarnya karena apa? Sebentar lagi kita menghadapi sebagai daerah buffer zone-nya IKN. Banyak industri-industri di sini bangun. Ada KIPI, itu kan industri terbesar di Asia, memerlukan ratusan ribu orang. Nah, begitu mereka mencari membuka lowongan kerja, adakan rekrutmen, tentu generasi kita harus bisa bersaing, bisa tampil. Nggak perlu lagi kita menuntut hal-hal yang memang sebenarnya bisa kita capai juga. Jadi persaingan bobot-bobot intelektual di daerah harus tumbuh kembangkan. Saya khawatir tuh kalau literasi kurang, nanti ketika pada masuk di fase wawancara, mungkin perkembangan kognitifnya anak-anak itu tidak berkembang karena memang tidak terbiasa dengan
dengan mengolah apa bahasa, mengolah kata, mengolah sesuatu. Makanya kami di sini punya punya konsep literasi, itu singkatan dari lihat, terapkan, dan eksekusi. Jadi kami mengajarkan anak-anak apa saja yang kau lihat, kau langsung kau olah. Oke, kira bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan bahan-bahan untuk mengembangkan intelektual Bakat dan kita, prestasi. bakat dan seterusnya ya. Integritas apa semua itu kan dari namanya Kreativitas. kreativitas, inovatif, apa semua tuh dari kebiasaan membaca, mengolah. Karena kalau orang membaca saja, paling tidak cara berpikir apanya itu tentu beda dengan orang yang tidak sulit membaca. Itu sudah rumus ya. Makanya di Eropa itu, Inggris apa semua, literasi, membangun literasi itu dimasukkan, sejajarkan dengan investasi. Mereka menginvestasikan sekarang, bangun perpustakaan besar, bangun buku apa semua, mengajak generasi muda tuh untuk berpikir luas apa semua. Dia katanya investasi 10 tahun ke depan anak-anak itu pinter. Nanti dia bisa saja ada yang membuat robot, ada yang membuat macam dari pengayaan dari awal-awal itu. Nah, terus paling tidak angka kriminalitas akan turun, kebodohan turun, kesehatan mungkin juga lebih baik karena mereka rajin membaca kan. Nah, jadi kita juga merasa bahwa memang investasi, namanya literasi itu investasi sebenarnya. Memang hasilnya nggak selesai sekarang 2 atau 3, tapi nanti 5-10 tahun anak-anak kita itu akan lebih tumbuh kembang lebih bagus, terutama intelektualnya itu. Ya, pemirsa, jadi kalau kita ketahui saat ini yang kita awam ini ya, bahwa keberadaan perpustakaan itu hanya mungkin data membaca, dan setelah itu selesai. Tapi lebih dalam lagi ternyata terkait dengan masalah kreativitas, bakat, dan juga masa depan. Tadi jelaskan bahwa dengan literasi itu tidak menutup kemungkinan bahwa seperti ada industri-industri besar seperti KIPI, ya kan, nanti akan masuk ke sini dan itu memudahkan. Nah, kira-kira lebih dalam penjelasan seperti apa kaitannya antara perpustakaan atau literasi itu dengan KIPI, misal industri? Ya, artinya kan kita lagi berusaha membangun minat baca. Walaupun terasa di perpustakaan kita ini buku masih kurang ya, tetapi itu tetap harus diupayakan bagaimana buku itu koleksinya itu semakin menambah. Nah, kita di perpustakaan sini hampir setiap minggu kita kedatangan adik-adik dari PAUD, SD, SMP, SMA, anak-anak kuliah. Untuk anak-anak kuliah mungkin kita pancing mereka, kita siapkan semua fasilitas untuk mengerjakan. Laptop, komputer ada tersedia, jaringan sudah tersedia, mau ngeprint pun tersedia semua. Nah, itu kita pancingan untuk teman-teman yang memanfaatkan perpustakaan sebagai referensi. Anak-anak SD sampai SMA itu kita berharap ini jadi destinasi pariwisata. Karena pariwisata sekarang ini tidak tempat-tempat yang indah, tapi wisata edukasi, wisata sejarah itu kan perlu membaca semua literasi. Jadi saya yakin, kalau saya secara pribadi yakin bahwa dengan majunya literasi di satu daerah, tentu akan mempersiapkan generasi muda itu untuk dunia persaingan. Karena tanpa bekal itu mereka akan jadi penonton. Karena orang membaca dengan tidak membaca itu sangat beda, attitude-nya, gayanya, apa ya semua. Kalau orang membaca pasti jangkauannya dia selalu kekurangan. Apa yang dibaca selalu kurang, maka dia cari lagi tempat. Nah, makanya perpustakaan ini jangan jadi satu-satunya tempat untuk membaca, tapi untuk belajar dan seterusnya. Jadi mungkin saja ada UKM yang ingin meningkatkan penjualannya, marketingnya. Silakan datang ke sini. Di sini banyak buku-buku marketing. Nanti mereka mungkin kita bisa menjelaskan seperti apa nanti kiat-kiat itu. Itu salah satu program literasi juga, mencerdaskan publik dengan buku bacaan. Tapi tentu didampingi. Nah, kita kan ada English Pandai setiap hari Kamis. Mandarin juga, cuma Mandarin kami kesulitan pengajarnya. Tapi kita upayakan itu ada Inggris sama Mandarin, supaya mereka lebih dipersiapkan. Jadi kalau banyak untuk kesiapan setiap anak-anak itu kan dia tidak harus dapat di sekolah, tetapi di ruang-ruang perpustakaan, ruang-ruang tempat belajar masyarakat itu
itu salah satu tempat yang menambah apa aktivitas otaknya lah, karena Wawasannya. wawasannya semua. Ya. Berpikir. Ya, Pak Ilham, kita ketahui kan sekarang kan membaca itu tidak mesti harus dengan buku ya. Sekarang di era digitalisasi, kemudian juga internet, apalagi medsos sekarang ini. Nah, bagaimana menghadapi tantangannya hal ini dari perusahaan sendiri yang hanya menyuguhkan buku-buku, apakah juga menggunakan sistem elektronik atau digitalisasi? Ya, sekarang ini sudah zamannya ya. Artinya buku tidak hanya fisik buku kita bawa kemana-mana, tapi sudah zaman digital. Jadi kita ada namanya, kita kerjasama dengan Aksara Maya, ada Kaltara itu semua koleksi-koleksi buku bisa didapatkan di situ, bisa diakses. Nah, cuma kita masih keterbatasan untuk menyebarluaskan ke seluruh daerah ya, ke desa-desa kalau perlu, kecamatan. Saya punya konsep sebenarnya dengan adanya Starlink sekarang kan murah. Itu kenapa enggak kita bangun di setiap desa itu katakanlah jangkau internet ya? Iya, internet. Nanti dipindah setelah mereka puas, anak-anak selama 2 bulan, 3 bulan, puas mereka semua koleksi sudah banyak terbaca, kira-kira kita pindah lagi ke desa lagi. Nanti setelah itu 3 bulan kita lagi kemana? Kecamatan. Akhirnya nanti pada suatu saat anak-anak itu sudah pada, pertama dia tumbuh kembang daya tariknya, dia ingin membaca. Kedua, fasilitas itu sudah hampir terjangkau sampai ke desa-desa. Jadi ada teknologi, ada kemauan, ada koleksi teknologi, kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Kita TGM memang nomor 6 ya di Indonesia dari 38 provinsi. Saya tidak langsung cukup senang karena apa? Pertumbuhan orang-orang datang ke sini dengan KIPI banyak, tentu eksodus orang datang, pindah, migrasi. Mereka itu kan orang dari luar itu kan rata-rata lumayan lah intelektualis mereka kan. Nah, kalau kita biarkan itu, kita nggak jadi perhatian kita. Bukan jadi penonton. Iya, nggak terbangun. Tergerus dengan mereka ya. Kasian, karena mereka udah punya bekal intelektuality ya, dan kebiasaan mungkin bermain literasi melalui dunia maya itu ya. Iya, jadi memang sekarang ini kan kita nggak bisa lagi menganggap bahwa program literasi dengan buku ini gagal, enggak. Karena sekarang manusia tipikalnya tuh ingin mudah, cepat akses. Nah, digital lah. Tapi kita juga ingin juga bahwa buku fisik kertas gini harus tersedia. Ya. Makanya kami coba membangun perda, namanya Perda Perbukuan dan Literasi. Sudah disusulkan, sudah masuk di badan pembuatan perda di provinsi. Dan provinsi dewannya juga merespon ini secara positif, dan mereka paham bahwa memang ini hasil dari keinginan publik semua. Situ ada penulis buku, ada Diknas kami OPD, ada Dinas OPD kami ya, Perpustakaan Karsipan, ada Diknas, ada buku nasional itu, ada inovasi. Teman-teman itu pada bersepakat memang harus lahir perda. Karena dengan perda itu maka akan terlihat jelas gimana peran pemerintah. Pemerintah ini kan pada dasarnya sama, dia punya tugas alokasi, distribusi, stabilisasi. Apa yang harus dialokasikan? Ya dana untuk kegiatan literasi harus tersedia. Jangan sampai anak-anak mau buat acara, mau buat untuk program literasi, dia kesulitan. Dia nulis buku, dia kesulitan mau cetak di mana, cetak di Jawa mahal, belum lagi hitung-hitung yang lain. Nah, kalau di sini tersedia publisher atau penerbit buku, satu saja katakannya ditarakan atau seller. Anak-anak itu kita fasilitasi mereka, hasil karyanya itu dicetak di buku. Buku kalau perlu dibantu pembiayaannya. Nah, dengan adanya itu maka tumbuh nanti yang lain-lain juga ikut juga. Ada motivasi. Saya perhatikan anak-anak Kaltara ini sudah banyak yang menulis buku sendiri tuh. Keren semua. Jadi tapi kan mereka itu sebenarnya ingin produktif, tapi terhambat pada persoalan pendanaan. Besar itu buku itu karena cetak. Baru lagi ke Jawa lagi ya, kalau di sini ada. Makanya nanti di Perda Perbukuan itu nanti harus di dalamnya itu jelas detailnya itu ada hal fasilitasi
untuk penerbit, untuk siapa yang punya buku cetak, dihargailah, diapresiasi. Ya. Pemerintah wajib mengapresiasi, menumbuhkan minat kembang itu kan. Ini caranya bukan hanya diajak-ajak, tapi diberikan insentif. Mungkin setiap penerbit buku nanti dikasih oleh pemerintah peredaran seperti ini. Nah, saya salut sama yang dilakukan oleh KTT ya. KTT. Pak Bupatinya itu mengalokasikan desa itu wajib membeli buku 15 juta setiap tahun. TBM itu, taman baca jadi masyarakat literasinya bergerak terus. Maka itu salah satu referensi. Terus terang kita Kaltara tidak boleh malu-malu untuk mengadopsi hal-hal yang positif. Ya, makanya kami kita sering ketemu sama ibu itu, apa yang mereka lakukan, apa yang kita bisa tingkatkan. Jadi kalau program itu berhasil ya, setiap desa 15 juta semua setiap desa. Tapi tentu mereka harus dikuatkan dengan peraturan. Karena peraturan menggunakan ADD, alokasi dana desa itu tidak sembarangan, tidak belanja-belanja. Harus ada program terukur. Dasar hukumnya ada. Nah, kalau sudah itu kan tenang semua, generasi muda punya bahan lengkap, desa juga bisa tanpa ragu-ragu dia belanja beli buku. Anggaran tersalurkan dengan tepat. Iya. Jadi saya optimis ya bahwa generasi Kaltara ini punya intuisi menulis buku. Lompatannya harus besar ya. Harus disambut dan didorong, disupport ya. Itu jangan malu meniru itu ya. Kalau perlu daerah-daerah lain juga mencontoh itu ya. Karena hal positif ya. Positif. Nggak boleh kita itu karena janganlah gengsi, nggak boleh. Dan itu hal yang bagus. Itulah yang dituangkan dalam perda kali nanti. Mungkin salah satunya itu. Salah satunya kita contoh, bahwa setiap desa harus mengalokasikan dana sekitar 15 juta untuk buku, pembelian buku untuk perpustakaan desanya. Kalau diberganti terus kan koleksi, anak-anak juga senang. Nah, saya contohnya ya, saya kemarin ke perpustakaan khusus ya di LP, di Lapas Tarakan. Saya sangat sedih. Saya lihat buku tuh, saya tanya, buku-buku lama-lama semua ini buku. Di perpustakaan ada sana ya? Lapas ya? Padahal minat baca orang situ tinggi. Aku bilang, dari kegiatan lain pasti minat bacanya tinggi kan? Apalagi modernnya. Mengasah ilmu. Nah, itu saya berpikir, saya mau teman-teman kita bagaimana caranya perusahaan khusus utama Lapas itu kita support dengan koleksi kita. Entah kita kasih dia, kita cari yang lain. Jadi saya enggak terlalu suka ya dengan istilah IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat harus menyiapkan buku 65.000. Bukan itu. Jadi bagaimana buku itu dibaca orang? Artinya cuma fisiknya doang, tapi asas manfaatnya belum kita tahu, belum bisa pantau. Jadi ini salah satu kekurangan yang harus diperbaiki ya. Dan itu tugas dari kita lah. Perpustakaan. Makanya saya nanti kalau ada rakor-rakor saya ingin menyuarakan itu. Saya harus berbuat dulu, makanya saya mau support ini yang di Lapas Tarakan. Lapas itu ya? Sudah ketemu, saya lihat, sedih saya lihat. TBM itu kecil, di sudut, tapi peminatnya banyak. Tapi kan di sana ada juga perpustakaan dong, perpustakaan daerahnya. Tarakan kan punya perpustakaan daerah. Tapi kan itu khusus itu kan elemen-elemen institusi khusus seperti lapas, pelabuhan ke bandara, dia kan punya khusus. Tidak bukan umum. Nah, kalau seperti perpustakaan BI Bank Indonesia, itu tidak bisa dianut. Itu eksklusif lah. Keren banget, Pak. Saya melihat, dia malah mau bangun lagi. Bang, kami mau bangun lagi ini kafe, nanti orang baca di situ semua. Gratis, kopi apa sudah siap. Wah, nggak bisa ditiru. Tapi itu tapi apapun itu, kita harus salut dengan hal itu ya. Karena memang sesuai dengan kapasitas lembaganya, tetapi dia memperhatikan punya perhatian kepada perpustakaan itu. Perhatian kepada kembangkan literasi ini menyongsong 2045 ini bergerak betul ya, dia memang disupport dengan dana. Tapi yang lain-lain kita saling support sebenarnya. Artinya kan itu lembaga-lembaga yang menyadari ya pentingnya tentang literasi. Dan ini mungkin yang masalah kesadaran itu juga masih kurang kali di beberapa lembaga atau instansi ya. Kalau melihat Pak Kadis gimana? Jadi memang itu sebenarnya berawal dari budaya ya. Tren-tren bagaimana itu, contoh ya saya di Jogja, saya selalu ke Jogja karena apa? Saya punya pengalaman bertahun-tahun bisa memperhatikan itu. Di Jogja itu kan budayanya kursus bahasa, tumbuh seperti menjamur sekali. Dan orang di sana dia tidak peduli karena sudah pentingnya untuk nanti anaknya sekolah sampai ke taraf kemana, dia tidak penting lagi harga.
tapi dia cari kualitas sudah. Oh ini neutron kualitas, oh Galileo Nukleus. Nah dia masuk situ, diusahakan walaupun dia istilahnya mengkais-kais ya, mencari-cari ya bagaimana anaknya bisa kursus di situ, bagaimana bisa sekolah di situ. Karena apa, nanti ada jangkauan-jangkauan ke depannya itu yang mereka capai. Nah mereka di Jogja itu kan ada perdanya tentang bahwa setiap selesai maghrib anak-anak dianjur jangan ada keluar bermain, belajar. Nah jadi apa, kondisi itu memang apa terbentuk, terbangun. Saya teman-teman di sini yang penyelenggara kursus pernah curhat ke saya, Bang, kami di sini buka kursus 1,5 juta saja, Bang, mengeluh. Orang tua mengeluh. Wah, aku bilang ini tantangan kita ini. Ya. Padahal anak-anak itu menurut cerdaskan. Kalau menjelaskan orang itu ukuran uang itu bukan jadi patokan. Di Ya, Jogja saja orang istilahnya itu pendapatannya kecil kan, tapi urusan itu peduli karena amat itu modal masa depan ya. Anaknya. Anak saya. Saya ingat betul selesai sekolah sana, anak saya SMP dari ke sekolah 6:30, pulang jam 9 malam. Saya suruh kursus terus, kursus macam-macam. Nah sekarang anak saya kerjanya di mana? Di Freeport. Persaingannya waktu wawancara, wah anak saya karena beda tempat kualitasnya beda juga. Iya. Mempengaruhi lingkungan sangat penting sekali itu ya. Itu tidak bisa dibantah itu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan anak dengan kondisi-kondisi tertentu, itu nanti hasilnya nanti ke depan. Bukan sekarang. Kita berusaha susah payah membawa anak-anak itu disekolahkan, dikursuskan. Nanti tetap beda antara anak-anak yang disiapkan sama yang biasa-biasa saja. Oke, kalau kita tadi bicara referensi Jogja, terus kita tarik ke Kalimantan Utara ini dengan mungkin fasilitas, terus kesadaran dan juga budaya yang berbeda. Secara pelan-pelan, bagaimana polanya dari? Optimis saya, karena makanya tadi kita secara diskusi panjang dengan apa yang harus dibangun perda. Perda ini mulai di situ ya? Kalau perda nanti, tapi ini Dewan sangat apresiatif sekali mereka. Sama waktu ketemu saya, Pak, sudah kami respon. Mulai ada Ibu Pamel situ ya, yang literasi ya? Ibu Pamel terdepan, Ibu Tamara terdepan. Tamara termasuk Tamara, ya? Ibu Sepaat dan teman-teman lain, kayaknya sama visi misinya. Harus cepat ini. Berarti mereka juga ini punya kontribusi pemikiran yang brilian ya, mereka orang-orang mereka memang paham juga bahwa memang menjelaskan bangsa, menjelaskan daerah itu yang literasi dan kuncinya. Kita nggak perlu banyak, sedikit pun tapi berkualitas itu yang kita butuhkan ya. Iya. Ya pemirsa, ini semakin menarik sekali, cuman waktu kita terbatas, cuman ada lagi satu, karena kita berbicara tadi tentang masalah literasi, tapi literasi ini sudah menjalar kemana-mana ya, sampai kepada kreativitas, teknologi, penciptaan dan pencapaian seni, budaya, teknologi, dan itu sudah pernah dilakukan Dinas Perpustakaan bekerjasama dengan Bapeda kalau nggak salah ya, melahirkan sebuah karya-karya kreativitas untuk semua strata, dari pendidikan, umum, mahasiswa, terus usahawan, terus birokrasi juga seperti itu, dan itu dilombakan. Nah, perpustakaan sudah sejauh itu dia melakukan hal itu, bukan lagi itu membaca. Nah, kira-kira perkembangan sejauh ini, dampak daripada itu, kontribusinya ke perpustakaan gimana, Pak Ilham? Ya, saya untuk sementara ini ya, saya melihat bahwa semangat teman-teman di perpustakaan ini sudah cukup baik. Artinya walaupun keterbatasan dana, tapi kita berupaya bagaimana menggandeng pihak-pihak lain untuk memajukan literasi di Kaltara. Banyak sih teman-teman lembaga-lembaga lain itu responnya bagus, baik. Jadi memang perusahaan literasi ini harus dikeroyoki. Artinya semua bukan juga bertanggung jawab, artinya semua berkesan support gitu. Guna empati lah. Ya, berempati lah dengan program literasi. Karena apa? Nanti dia luas sekali tuh. Literasi tadi sebenarnya saya ceritakan investasi itu. Nanti kan tingkat kriminalitas, tingkat pengangguran itu menurun semua. Ya memang kalau kita bicara lagi, ada sih kriminal-kriminal yang pintar tuh yang karena dia membaca, ada juga. Itu hal lain, itu. Tapi secara umum kan kan setiap orang punya anak, punya keluarga, punya anak yang akan melanjutkan stafet daripada kehidupan keluarganya kan. Betul. Nah, itu harus dimulai dari literasi ya. Literasi. Lo Al-Quran saja, Iqra dulu. Baca. Ini memang apa-apa kita tidak bisa kalau tidak baca itu. Mendengar saja itu tidak cukup. Kita harus baca. Apa sih itu? Kita cari tahu. Oh ya, kalau sudah connect dengan redaksinya, dengan otak kita, dengan berita itu, insya Allah betul lah. Tapi kalau kita terima-terima saja, Tapi saya jadi tertarik juga karena kan kalau literasi kan umum ya. Tapi kalau kita berbicara spesifik
termasuk misalnya pembacaan IRK, Al-Quran, bacaan-bacaan tentang agama, itu malah justru dari swasta yang banyak menyumbang kepada apa itu santri atau dunia pendidikan. Nah, apakah juga dilakukan pemerintah atau apa namanya di lembaga dinas-dinas perpustakaan hal itu? Jadi untuk apa ya, program literasi ini memang tidak cukup pemerintah yang mengerjakan, tetapi memang harus dikeroyoki. Sama dengan yang korupsi. Korupsi itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh KPK saja, atau KPK sebenarnya tidak bisa. Atau polisi. Polisi, semuanya itu memusuhi, mengeroyoki. Karena mulai dari rumah itu, dari kehidupan rumah tangga. Harus sama-sama punya pola sama, bahwa itu harus diberantas. Nah kalau literasi harus dikembangkan, nah kan gitu jadinya. Kalau sama-sama konsepnya itu mengeroyoki semua, jadi tidak hitung apa istilahnya orang apa minta puji lah, tidak ikhlas ya. Kalau situ bangun, tetap mereka ingin menyumbang. Tapi potensi itu, budaya itu di Kalimantan Utara ada nggak potensi seperti itu? Iya, makanya kita mau bangun ini. Tapi saya yakin ada, karena kalau puskesmas keliling tuh rutin, anak-anak kesini rutin, penulis-penulis buku bermunculan, itu kan tanda-tanda positif. Oh gitu ya? Iya. Jadi saya apa namanya, prediksikan bahwa nanti Kaltara ini ke depannya kalau semua menuju ke situ, cerdas. Mungkin harus banyak festival-festival atau acara-acara yang berkaitan dengan literasi, mungkin itu harus dilakukan ya. Makanya saya festival literasi mau buat 2 tahun sekali. Tapi begitu 2 tahun sekali sih itu besar-besaran. Duta baca di situ, festival apa semua. Jadi di situ lah puncaknya istilah kreativitas hasil dari literasi. Iya. Yang membuat di situ. Karena besar juga biaya yang festival literasi. Tapi outputnya jangan sampai serendah kan, harusnya seimbang. Jadi kita mencoba. Saya sudah merubah festival literasi 2 tahun sekali, jangan setahun. Oke, jadi kalau secara umum, terakhir mungkin di Dinas Perpustakaan ini apa yang program yang menjadi unggulan atau yang sudah terlaksana dan terasa efek positifnya atau manfaatnya? Jadi sebenarnya dinas DPK ini ya, Dinas Perpustakaan Kearsipan, 2 saja tugasnya sebenarnya, tugas utamanya. Membangun IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, sama meningkatkan tingkat kegemaran membaca. 2 itu aja. Apa yang kita sediakan, apa yang kita bangun, itu saja sasarannya. Bagaimana orang memanfaatkan ini untuk jadi hal itu. Terus grafiknya sekarang udah ada peningkatan? Tinggi. Kan sekarang ini terbukti. Ada yang suka menulis, buat buku. Oh iya, itu tadi buktinya sudah. IPLM nomor 11 sekaltara. Oh, sekaltara. Berarti dia merangkak naik, bagus lah, positif kan. Nah sekarang pemerintah jangan merasa itu biar saja berjalan, jangan, kita ambil bagian momentum. Iya, harus didorong ya. Kan saya lihat dewan ini tuh momentum, dewan tangkap. Oh iya, dia anggap bahwa ini memang saatnya mungkin kita bangun memang Kaltara dengan program literasi. Makanya mereka respon kali. Saya apresiasi sama dewan sekarang. Dan termasuk dia akan membuat perda itu ya. Iya. Dan satu langkah lompatan ini upaya jadi 2005 jadi 2006 kita sudah realnya sudah kelihatan konkretnya apa. Dari 20% contohnya 20% anggaran pendidikan, mungkin 3%, 5% ada untuk literasi. Selesai barang ini, sudah disiapkan semua. Bagaimana cara kita kan cuma mendorong bagaimana orang tingkat itu. Kalau porsi anggaran sendiri kan Pak Ilham, ini kan kita lihat juga, kalau tadi saya dengar itu sepintas bahwa perpustakaannya masih minim juga anggarannya. Minim. Nah, bagaimana harus berbuat banyak di saat banyak program-program yang digulirkan, kira-kira idealnya seperti apa itu? Jadi kan sesuai dengan aturannya ya. Ini layanan, nggak boleh kantor. Satu sudah persoalan kita harus kita hadapi. Jadi ini layanan, jadi orang menyembuh. Nggak boleh ada saya berkantor di sini, kepala dinas nanti sini, kabit, nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Dia harus tersendiri. Arsip lagi, kita belum punya arsip, belum punya depo. Jadi apa dikerjakan mereka, mau simpan di mana? Itu dimakan rayap, disobek tanpa sengaja. Nah kita jadi harus saya obsesi saya bagaimana bisa berdiri kantor perpustakaan dan depo arsip. 2 lantai saja yang kami minta. Itu sudah diusulkan? Itu harus rubah dulu. Saya sudah diskusi beberapa kali, bilang harus rubah rencana kerjaan sesuai dengan Renstra. Oh, Renstra-nya. Dirubah dulu, baru nanti dimasukkan. Jadi berarti ini masih Renstra lama ya? Renstra lama ini. Jadi mau Renstra nanti 2000 ini kami rubah, kemudian 2006 ada realisasinya lah. Tapi udah upaya itu ya? Ada. Emang harus begitu, enggak boleh kita
diam nunggu ini nggak bisa. Iya. Kerjakan dulu. Masalah nanti jadi bentuknya ya itu urusan Ya, bergulirnya waktu itu kan. teknis lah. Iya, Ya, kita mending kita silakan. mulai Penting dulu. program dulu lah kan. Iya. Ada rencangan dulu. Ya pemirsa, menyangkut masalah perpustakaan ini memang juga ternyata yang berkembang. Semakin zaman juga berkembang, teknologi berkembang, perpustakaan juga mengikuti perkembangan. Tentu dengan kehadiran literasi ini, ternyata banyak lompatan-lompatan yang baru yang membuat perpustakaan ini jauh lebih diminati semua kalangan, terutama untuk generasi muda dan pelajar. Semoga saja perbincangan ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih Pak Islam sebagai Kadis Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Kami berdua mohon maaf jika ada salah-salah. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.